Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Bro Rangga, masih di Suka-Suka Podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber seorang entrepreneur muda yang sudah berkarya dan berbuat untuk Indonesia khususnya. Umumnya untuk Indonesia ya, dan Pringsewu tentunya. Dia dari Pringsewu. Hari ini kita hadirkan Bro Malik Purnama. Ya, Bro Malik Purnama. Seorang entrepreneur. Alamatnya di mana nih? Alamat tempat tinggal? Kalau di Pringsewu di Perumnas Podosari. Terus tinggal di mana lagi? Udah situ doang. Di Perumnas ya? Di ya. Perumnas Podosari. Sekarang aktivitasnya apa nih? Aktivitasnya belakangan ini kita aktif di bisnis, di content creator juga, dan kebetulan juga masih ya sensitif di masa akhir. Mahasiswa akhir. Kuliah di Universitas Lampung. Universitas Lampung. Jurusan PPKN. Nah, ini yang menarik ya. Seorang entrepreneur tapi jurusan kuliahnya PPKN ya. Tapi banyak juga seorang entrepreneur sukses juga tidak lahir dari sekolah yang berbentuk entrepreneur. Karena entrepreneur itu tergantung jiwanya, bukan dari apa yang dipelajarinya, kan gitu. Betul. Oke, ini Bro Malik Purnama nih. Kemarin kita sedikit terinspirasi dengan Bro Malik Purnama ini mendapat juara ya, Entrepreneur Award. Gimana sih ceritanya itu? Jadi awal mula kan memang semenjak tahun 2020 ini gue bener aktif di hal-hal yang sifatnya sharing edukasi terkait dengan konten di Instagram. Itu isinya bisnis, marketing dan lain sebagainya. Nah, karena kita aktif di situ, gak lama kemudian kita dapat kontak nih dari orang pusat dari Indonesia World Magazine. Itu dikasih tahu bahwasanya kita masuk dalam nominasi Entrepreneur Award gitu. Nah, di situ barulah kita kasih apa-apa yang mereka butuhin. Apa-apa yang mereka butuhin itu kita kasih. Gak lama kemudian dikontak lagi nih kalau kita memang diputuskan buat meraih award itu, nanti suruh datang tanggal sekian, tempatnya di sini, beserta undangannya gitu. Nah, dalam hal itu memang gue juga kayak bingung gitu, kok tiba-tiba dikontak dapat penghargaan kayak gini gitu kan. Awalnya memang bingung banget, apa sih emang. Nah, jadi emang waktu di nominasi itu kita dikasih tahu nih apa yang membuat kenapa kok bisa dapat nominasi, terus kenapa juga kita milih gue gitu terkait dengan penghargaan itu. Nah, jadi salah satunya itu berkaitan kriteria penilaiannya itu berkaitan dengan kreativitas, inovasi dan edukasi terhadap bisnis dan marketing. Itu singkatnya kayak gitu sih. Singkatnya begitu ya. Jadi memang Bro Malik Purnama ini membuat konten yang semua kontennya berkaitan dengan bisnis. Betul. Berkaitan dengan dunia entrepreneur. Sehingganya itu salah satu bentuk penilaian dan Mas Malik Purnama ini menjadi salah satu nominasi. Ya. Nominasinya apa kalau boleh tahu itu? Nominasinya Indonesia Excellent Entrepreneur Award. Gitu. Jadi di penghargaan itu kan ada banyak kategori. Nah, kebetulan kalau gue tuh masuk ke kategori Indonesia Excellent Entrepreneur Award gitu. Kalau yang lain kan banyak kayak professional legislator, terus service excellent profesional dan lain sebagainya. Nah, kebetulan gue dapet yang bagian Indonesia Award, bagian Indonesia Excellent Entrepreneur Award gitu. Agak sulit ya kita nyebutkan ya, Indonesian Excellent Entrepreneur Award. Nah, itu. Dan katanya Mas Malik itu sebagai salah satu entrepreneur termuda pada saat mendapatkan award itu. Iya, betul banget. Jadi waktu maksudnya waktu kita mau datang kita belum tahu nih siapa-siapa aja peserta ataupun orang-orang yang menerima penghargaan. Karena kan penghargaan itu ada kurang lebih ada sekitar 12 lah. 12 sampai 19 penghargaan, kategori penghargaan. Masing-masing penghargaan itu satu orang. Dia waktu datang tak lihat kanan kiri, kok ini orang-orang tua semua. Malah ada yang beberapa orang itu pakai semacam protokol dari pemerintahan gitulah. Ternyata waktu acara dimulai, dari mereka itu ada semacam ketua DPRD Tangerang Selatan, terus juga ada anggota dewan DPRD Bekasi, ada juga direktur dari PDAM, ketua KONI Bangka Belitung dan lain sebagainya. Ada juga satu dari rektor universitas di Bali gitu. Jadi waktu datang kok lihat kanan kiri kok orang-orang udah berumur semua gitu ya. Jadi waktu sambutan juga saya bilang ke mereka, ke peserta semua, saya termasuk dalam termuda nih di antara bapak ibu semua karena usia saya masih 21 tahun. Mereka mengapresiasi sih gitu. Jadi waktu lihat kok kiri kanan ini kayaknya sudah berumur, kayak saya paling muda nih kayaknya. Iya, makanya kita pernah ngeliat nih salah satu waktu
di salah satu postingan Instagramnya juga pada saat acara tersebut ya. Dan kita lihat juga di situ memang salah satu entrepreneur muda yang putra Pringsewu yang bisa berkembang di seri nasional, anggap saja itu seri nasional ya, karena itu memang skalanya besar ya. Ada dari Bangka Belitung, dari Bekasi, Tangerang Selatan dan lain-lain lah tentunya. Mas Malik Purnama mewakilkan nama Lampung untuk sebagai seorang entrepreneur excellent di situ. Perasaannya gimana, Mas? Kalau perasaan pertama bingung karena secara apa ya? Secara mungkin belum dapat dikatakan memang sebagai entrepreneur yang benar-benar sukses tinggi dan lain sebagainya lah. Cuman di sisi lain juga seneng juga gitu. Dalam artian masih muda, sudah dapat penghargaan sedemikian rupa. Karena kalau gue lihat dari kawan-kawan sekitar ya agak sedikit berbeda gitu ya. Dari jalan kita maksudnya menuju masa depannya masing-masing gitu. Jadi ya pasti bangga lah. Tapi awal mulanya bingung. Kenapa kok tiba-tiba gue yang dapat penghargaan ini gitu. Ya rata-rata kalau orang yang dapat penghargaan mendadak itu bingung. Ya kan kayak gitu kira-kira. Jadi gini, setelah mendapatkan award nih, langkah ke depan apa yang mau dilakukan Mas Malik Purnama? Yang pasti kita terus mengedukasi ya. Karena kalau dalam edukasi kita ini targetan kita para pemuda dan para pelaku UMKM. Yang pasti kita sering dan terus juga aktif dalam membagikan hal-hal positif ke kawan-kawan pemuda, ke kawan-kawan UMKM demi peningkatan perekonomian. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya karena kita bergerak di bidang wirausaha atau ekonomi, kita pastinya berusaha sedemikian rupa semakin hari dan kedepannya juga memperluas sayap-sayap dari sektoral bisnis kita nih, karena tidak hanya 1-2 sektor saja yang ingin saya realisasikan. Saya ingin merealisasikan banyak sektor sehingganya terciptanya banyak lapangan pekerjaan buat para pemuda yang pastinya gitu. Karena pemuda-pemuda kita terkadang ketika mereka lulus kuliah bingung mau ngapain, lulus SMA bingung mau ngapain gitu. Karena terkadang juga ada gap nganggur dulu nih baru dapat kerja gitu. Makanya sempat ada jargon juga nih buat para mahasiswa yang baru lulus. Kadang-kadang orang baru lulus wisuda itu selamat datang di dunia nyata dan menjadi pengangguran intelektual kan kayak gitu. Karena itu yang berkembang. Betul. Karena setelah kuliah itu mau ngapa kan gitu. Ya. Nah, makanya disebut dengan pengangguran intelektual. Nganggur tapi intelek kan gitu. Nah, Mas Malik ini kan seorang konten kreator nih. Berawal dari konten kreator di Instagram. Betul. Berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan entrepreneur lah khususnya ya. Itu sampai terbangun untuk membuat konten seperti itu dari mana? Apa berdasarkan experience atau berdasarkan dari literatur, dari suatu buku atau gimana? Jadi singkat ceritanya kenapa gue nge-share konten-konten di media sosial. Yang pertama ketika gue pertama kali masuk kampus itu kan banyak banget organisasi yang menawarkan dan lain sebagainya. Memang sempat beberapa kali join di organisasi tersebut dan komunitas beberapa juga. Nah, sama halnya dengan suatu pembelajaran. Gue juga join di suatu semacam tim dari seorang motivator skala nasional. Bergabung dengan beliau, banyak dapat pembelajaran, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, mulai dari situ kayak kita mulai terpacu nih untuk mengedukasi, men-share apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami ke kawan-kawan gitu. Dan juga karena kita sudah dapat sedikit ilmu di situ, kita terapkan di dunia nyata dan ada sedikit hasil nih. Nah, mulai dari situlah kita nge-share konten-konten edukasi itu. Sebenarnya awal mula nge-share konten edukasi itu selain dari adanya sedikit ilmu kita, karena pandemi ini membuat kita juga aktivitas sedikit berkurang dalam artian kita terbatasi oleh keadaan seperti itu. Nah, daripada di rumah aktivitasnya tidak sesibuk biasanya, makanya kita cobalah tambah aktivitas lain untuk men-share konten-konten edukasi. Jadi seperti itu kalau untuk ya singkat cerita kenapa kok sering bikin konten gitu sih. Ini kan masih muda, sangat muda bahkan ya, di usia 21 tahun. Nge-share membuat konten tentang dunia usaha. Pasti ada yang pro dan kontra. Ini masih muda tapi sudah berbicara masalah mau sukses seperti apa. Tuh yang ngomong sukses enggak? Kan kira-kira begitu. Kadang-kadang orang yang nyinyir seperti itu. Betul. Artinya sudut pandang dari sisi positif dan negatifnya itu ada nggak pada saat nge-share? Gini, yang pertama apapun kegiatan kita pasti ada pro dan kontra. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi ke niatan gue gitu. Ngapain buat konten? Yang pasti yang bermanfaat kan. Bonus mah hasil belakangan. Walaupun ada sedikit bonus, tapi hal utama adalah
bermanfaat gitu. Terus pertanyaannya, ada nggak sih orang-orang yang nyinyir dan lain sebagainya? Sebenarnya kalau dari secara general, secara keseluruhan itu apa ya, kayak sedikit banget gitu, bahkan nggak sampai 5 orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini yang ngomong sudah sukses atau lain sebagainya. Karena konten yang kita bagikan bukan konten yang dalam artian kayak gue ini udah sukses, gue mau nge-share hal seperti ini, bukan. Tapi seperti halnya tips-tips dan trik apa yang udah gue lakuin dan dilakuin. Sebagian besar respon dari masyarakat ataupun netizen di internet ketika gue nge-share hal seperti itu, yang mereka seperti halnya memberikan feedback itu positif gitu, karena pasnya juga mereka lakuin ya apa yang gue share di situ, dan mungkin ada yang berhasil baru ngasih feedback, oh terima kasih dan lain sebagainya. Pun banyak dengan pertanyaan di direct message, terus juga di komentar dan lain sebagainya, sebagian besar tuh halnya positif, malah mulai dari situ muncul interaksi tanya jawab dan lain sebagainya gitu, seperti konsultan. Padahal saya nggak buka jasa konsultan. Konselor ya di bidang dunia entrepreneur. Oke, itu tadi berbicara tentang tips and trick. Kontennya terkait masalah tips dan trik bagaimana berwirausaha yang baik dan sukses tentunya. Nih studio kita buka secara gamblang. Silahkan disampaikan. Kira-kira yang siapa tahu yang menonton video kita ini adalah seorang beberapa pengusaha. Oh gitu. Mau tahu nih di sudut pandangnya Mas Malik Purnama, dunia entrepreneur itu seperti apa? Tips dan triknya seperti apa agar sukses berwirausaha? Ayo. Yang pertama kita cek di sini. Yang pertama gue mau neketin bahwasanya gue belum sukses kayak orang-orang nasional. Iya. Tapi mungkin kalau sejajar dengan kawan-kawan sekitar agak sedikit lebih dikit banget itu malah. Tapi ada beberapa yang mau gue sampaikan kalau ada kawan-kawan ataupun orang-orang yang nonton video ini gitu ya, yang berkaitan dengan wirausaha gitu. Yang pasti dunia wirausaha ini bukan dunia untuk orang-orang yang bermental lemah. Karena sedikit sharing di dunia wirausaha, kalau misalnya orang lihat, enak nih dapat banyak duit dan lain sebagainya. Padahal di balik itu kita yang mendapatkan uang itu ya banyak hambatan. Makanya yang tadi gue bilang juga, mental kita harus besar, karena pasti yang dialami seorang pembisnis itu banyak banget, mulai dari ditipu, mulai dari dihianatin tim, mulai dari hal-hal banyak hal lah yang menjadi hambatan seorang pengusaha lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi kembali lagi ke diri kita siap atau enggak untuk masuk ke dalam situ gitu. Karena kalau dunia usaha ini juga bukan untuk orang-orang yang bermental kerupuk gitu. Kalau boleh sharing sedikit, gue di umur belum sampai 21 tahun, belum sampai umur 20 tahun, gue udah ditipu hampir 3 digit. Bayangin 3 digit untuk anak usia 19 tahun pada kala itu, gimana cara balikin dan lain sebagainya kan. Tapi ya karena bermodal nekat, punya mental, berani menghadapi dan berani bertanggung jawab dan lain sebagainya, sehingganya ya untuk masalah-masalah sedemikian rupa bisa terlewati gitu. Kalau untuk bagaimana dunia usaha yang ada gitu ya, pastinya dunia usaha bukan untuk orang yang bermental kecil gitu. Banyak hambatan, banyak halangan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau untuk tips dan trik yang paling pingin gue tekenin adalah yang pertama, usaha itu adalah maksudnya adalah suatu problem solving dari masalah dari masyarakat. Kita bangun usaha bukan berdasarkan usaha sana rame nih, gue juga pengen ikut bangun usaha dan lain sebagainya. Bukan kayak gitu, tapi adanya bisnis kita adalah solusi dari permasalahan masyarakat. Kalau masyarakat merasa nggak ada masalah di bisnis, nggak ada masalah di situ, yang ngapain kita bangun bisnis? Contoh halnya gini, dalam kelas apa sih yang biasa kita alami masalah dalam kelas? Yang mahasiswa ataupun siswa-siswi sekolah yang sering alami dalam kelas, yang pertama kehilangan pulpen, itu hal kecilnya. Nah, ketika ada yang kehilangan pulpen dan lu punya solusinya, lu bisa ngejual pulpen itu di situ. Makanya bisnis itu adalah solusi dari permasalahan gitu. Gue sering share ke banyak kawan-kawan, ke banyak organisasi ataupun acara-acara, bisnis is solution. Bisnis itu adalah solusi. Bukan bisnis dibangun bukan berdasarkan kayak karena lu gengsi hari ini nggak bikin coffee shop, lu gengsi hari ini kawan-kawan lu bisnis dan lain sebagainya. Lu harus punya hal-hal yang mendasar, yang mana itu adalah kebutuhan masyarakat. Bisnis lu harus menjadi solusi dari permasalahan itu gitu. Jadi bisnis adalah suatu solusi dari permasalahan. Walaupun untuk membangun bisnis ada banyak cara, mulai dari ya sesuai passion, sesuai skill dan lain sebagainya, tapi paling penting dan paling laku adalah bisnis berdasarkan permasalahan masyarakat. Ketika masyarakat merasa kayak semacam ada masalah di situ, bisnis kita harus menjadi solusi di permasalahan itu, maka bisnis kita akan ya step by step akan berkembang pesat gitu sih.
Itu tips dan triknya. Iya. Sedikit Jadi aja. yang saya ambil sedikit adalah berarti bisnis itu ketika ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat, Betul, maka di situ bisnis muncul betul, untuk menjadi solusi. betul. Berkaitan dengan itu, Mas Malik Purnama kan orang Pringsewu nih. Ya. Bagaimana sudut pandang Mas Malik tentang para pewirausaha di Kabupaten Pringsewu? Oke, kalau ngomong tentang wirausaha di Pringsewu, yang pasti mereka juga sudah cukup berkembang pesat. Banyak pengusaha-pengusaha baik yang muda maupun tua yang memang sudah scale up di bidang bisnisnya masing-masing. Tapi kalau saya lihat secara digital gitu ya, karena kan sekarang kita udah masuk era revolusi industri 4.0 nih. Nah, ada juga banyak para pelaku-pelaku usaha yang kurang memanfaatkan itu. Oke lah, secara mereka memanfaatkan tapi tidak secara optimal. Makanya bila perlu dioptimalisasi akun-akun sosial media dari perusahaan tersebut untuk melakukan digital content, karena sekarang paling penting ada digital content. Orang-orang lebih banyak main handphone daripada orang-orang banyak keluar jalan. Lu lebih efektif bangun iklan di Instagram daripada lu pasang banner di pinggir jalan gitu. Kalau menurut gua lebih banyak di share hal-hal yang sifatnya digital gitu, karena masyarakat Indonesia Pringsewu termasuk lebih banyak memegang handphone gitu. Yeah. Jadi manfaatkanlah hal itu gitu. Nah, itu dari sudut pandang pola marketingnya. Tapi ini menurut saya, Yeah. arti menurut saya tentang ini di Pringsewu ini kadang-kadang identik senang dengan seremoninya, perayaannya. Ada satu buka minuman dingin A, semua berjualan A. Yeah. Ada yang berjualan baju B, semua berjualan baju B. Yeah. Nah, apakah itu yang disebut dengan persaingan bisnis? Kalau bisnis yang pasti ada persaingan. Ya. Cuman kembali lagi ke kita. Kita mau masuk persaingan tersebut atau keluar dari persaingan tersebut. Bukan berarti kita bisnis sebidang itu tidak bisa keluar dari persaingan itu. Bisa, jelas sangat bisa gitu ya. Dan yang paling diwanti-wanti dalam bisnis ketika persaingan itu adalah ketika kita melakukan perang harga. Itu paling diwanti-wanti karena siapa yang paling murah dia yang menang gitu. Itu banyak fenomena seperti itu. Tapi seharusnya itu salah. Nah, tapi yang ingin disampaikan ketika bangun bisnis yaitu kembali lagi ke hal-hal yang sifatnya digital seperti itu sih. Kembalinya berarti baik dari bentuk bisnis apapun, artinya upayakan sekarang kita kan sudah generasi canggih nih. Artinya sudah generasi 4.0 yang disebutkan Mas Malik tadi, berarti memanfaatkan gadget, penggunaan alat tepat gunanya, gadget tepat gunanya di situ untuk dipergunakan. Ini berbicara tadi Mas Malik juga berbicara tentang UMKM. Sudut pandang Mas Malik tentang UMKM di Kabupaten Pringsewu. Oke, ini tak selarasin sama pertanyaan sebelumnya belum sempat kejawab ya. Tadi kalau ada satu bikin bisnis A, yang lain juga bikin bisnis A, satu bikin bisnis B, yang lain bangun bisnis B. Secara bisnis dan secara sistem bisnis memang salah satu hal yang membuat ataupun ide ataupun peluang bisnis tercipta bisa jadi salah satu dari itu. Dari adanya tren baru kita bangunkan. Nah, tapi hal-hal bisnis yang sifatnya tren itu tidak bertahan lama. Bagaimana cara kita agar bisnis kita survive terhadap perkembangan zaman? Apa kuncinya? Kuncinya adalah solutif. Bisnis kita harus berbeda dengan bisnis lain. Bisnis kita harus ada added value dari bisnis lain. Misal ada si A dan si B sama-sama punya coffee shop. Kenapa gua harus beli di bisnis B? Kenapa gua nggak beli di bisnis A? Kan sama-sama coffee shop. Apa yang bisa menjawab itu? Yang bisa menjawab itu adalah added value. Dalam marketing itu biasa juga disebut dengan USP, unique selling product, ataupun bisnis kita harus punya suatu nilai lebih daripada bisnis kompetitor lainnya gitu. Makanya dalam suatu bisnis harus ada added value atau nilai tambah dibandingkan produk lain. Contoh, ada bisnis A, bisnis geprek, bisnis B, bisnis A, bisnis geprek, bisnis B juga sama-sama geprek. Gua mau makan geprek nih. Kira-kira gue mau makan di mana? Ya makan di A sama, makan di B sama. Karena sama-sama digeprek. Sama-sama geprek. Terus bagaimana cara untuk pembisnis A ini biar gue beli ke sana? Adain added value. Mungkin bisa jadi contoh misalnya gini. Di bisnis B ini ketika kita ingin nambah level sambal itu dikenakan biaya. Ada perusahaan-perusahaan sedemikian rupa. Nah, perusahaan A ini harus melakukan yang namanya analisis kompetitor. Kalau dalam bisnis sebenarnya kompleks sih apa yang harus kita pelajari dan apa yang harus kita analisis. Nah, ketika si A ini udah melakukan analisis kompetitor dan tahu bisnis B ini dan tahu di bisnis B ini setiap nambah sambal itu ada biaya lebih, itu
itu kan suatu permasalahan yang dialami ketika kita suka sambal. Kita pecinta sambal, kita pecinta pedas, apalagi orang-orang Lampung kan suka pedas gitu ya. Nah, itu jadi permasalahan. Nah, si A bisa jadi diunggulkan untuk itu. Misalnya misalnya kayak beli geprek bebas tambah sambal sepuasnya. Nah, secara harga mungkin bisa jadi sama ataupun beda dikit nggak masalah. Tapi ketika itu yang diunggulkan dari A, pasti orang-orang pecinta sambal akan masuk ke si A. Makanya dalam bisnis harus ada yang namanya added value. Apa yang bisa kita unggulkan dan apa yang bisa kita jual ke konsumen dibandingkan kompetitor. Nggak cuma di bisnis kuliner, semua bisnis harus kayak gitu. Misalnya kalau kita berbicara di digital content, gua ambil contoh di marketplace, sama-sama misal ada dua usaha, si A jual jilbab, si B jual jilbab, sama-sama jual jilbab. Yang satu jual harga 20.000, yang satu jual harga 30.000. Secara kita akan milih mana? Pasti yang murah. Yang murah dong. Yang murah pasti ya. Nah, yang murah. Tapi bisa jadi si B ini melakukan strategi marketing mengunggulkan apa yang tidak dimiliki dengan si A. Misal si A ini jual jilbab harga 20.000. Nah, untuk kita beli ada tambahan ongkir itu 10.000. Total 30.000. Harga produk 20.000, ongkirnya 10.000. Total harus dikeluarin konsumen 30.000. Nah, sedangkan si B pola marketingnya sedikit dirubah. Beli jilbab gratis ongkir. Harganya sama-sama 30.000. Si A jual 30.000, si B jual 30.000. Tapi dengan embel-embel gratis ongkir. Padahal secara produk sama. Orang-orang lebih milih mana? Orang-orang pasti akan lebih milih si B. Walaupun harga sama-sama total 30.000. Tapi orang-orang lebih terpacu ketika melihat kata-kata gratis, kata-kata diskon dan lain sebagainya. Dibandingkan kita memukul harga paling murah, itu agak sedikit kurang efektif gitu. Kalau bisa kita harus lepas dari yang namanya persaingan harga. Jangan kita unggulkan produk kita yang murah gitu. Sebenarnya salah. Dalam artian kita harus punya suatu nilai yang bisa kita jual, sehingganya konsumen juga bisa memilah-milih mau beli yang di mana gitu, yang menguntungkan diri dia gitu. Karena tidak mesti yang murah itu yang menang gitu. Iya juga. Artinya gini, kadang-kadang saya juga ketika mau belanja online ya, saya selalu melihat ini barang murah nih. Tapi begitu dilihat ongkirnya banyak, saya mengundurkan diri dari situ. Akhirnya kita ke toko lain yang harganya lebih tinggi tapi ongkirnya gratis ongkir. Memangnya gratis itu emang yang enak itu. Walaupun kalau dilihat sama ketemunya sama kan gitu. itu tadi yang berbicara ketika membuka bisnis itu yang sifatnya trending. Trend. Nah, UMKM nih. Kadang-kadang ini bukan kadang-kadang, berdasarkan survei memang beberapa UMKM ini tidak dipandang orang sebelah mata. Artinya dari sudut pandang Bro Malik, apa yang harus dilakukan oleh UMKM ini supaya bisnis yang dilakoninya itu bisa berkembang? Yang pertama harus main yang namanya brand, harus nge-branding. Percuma produk lo semurah-murah apapun ataupun selaku apapun kalau lo nggak bisa nge-branding. Tapi salah satu hal yang mengindikatorkan bahwasanya produk ataupun usaha tersebut berhasil adalah nge-branding itu. Nah, saran gue untuk pelaku UMKM adalah nge-branding produk biar orang-orang tahu gitu. Dalam artian mungkin tadi juga disebutin bahwasanya banyak fenomenal UMKM dipandang sebelah mata dan sebagainya. Kenapa dipandang sebelah mata? Karena UMKM tersebut belum nge-branding produknya gitu. Makanya tugas kita apa? Harus nge-branding produk. Bagaimana melakukan branding yang mulai dari nama, mulai dari slogan, mulai dari logo, dan yang paling penting adalah marketingnya gitu. Logo, nama, dan slogan harus paling mudah itu maksudnya paling harus adalah be memorable. Dalam artian harus mudah diingat, harus mudah dilafazkan. Kadang kan orang bangun bisnis, yang penting namanya keren dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Padahal kalau orang-orang awam bisa jadi susah untuk nginget brand itu tuh. Itu salah satu branding gitu ya. Branding harus yang namanya mudah diingat. Baik itu nama, produk ataupun logo. Gitu. Begitu juga di marketing gitu ya. Ketika sudah berhasil nge-branding produknya, baru kita mainin marketingnya. Sehingganya UMKM tidak dipandang sebelah mata. Makanya yang tadi saya bilang bahwasanya ayo kita sama-sama manfaatkan digitalisasi, karena digitalisasi itu sangat amat berdampak banget bagi kita gitu. Ketika kita berhasil masuk ke arah digitalisasi, pembeli kita nggak cuma orang-orang sekitar, pembeli kita bisa ada dari luar daerah, bahkan dari luar negeri gitu ya. Kayak pertama kali gue bangun bisnis, gue nggak main di digital. Gue mikir digital kayak ribet amat sih, susah dan lain sebagainya gitu. Sehingga yang beli produk gue ya kayak orang-orang sekitar aja, orang-orang cakupan daerah situ aja ya. Dan orang-orang luar tuh nggak ada yang tahu. Padahal bisa jadi
produk kita itu bersaing dibandingkan produk-produk luar. Iya. Nah, gue coba masuk ke digitalisasi, marketing dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang tahu nih di luaran, sehingganya orang luar pun bisa beli produk kita gitu. Itu dampak dari mana? Dampak dari ketika kita sudah main di digitalisasi produk itu sendiri gitu sih. Itu ya. Jadi begini, tadi berbicara masalah bisnis. Dari tadi kita berbicara bisnis. Motivasi, salah satu kontennya adalah motivasi dan edukasi. Itu terinspirasi dari experience tadi jawaban Anda ya. Betul. Artinya penerapannya ini kan Bro Malik juga kan punya usaha nih. Penerapannya memang sudah maksimal dan memang mungkin bisa jadi percontohan buat kawan-kawan lain yang nonton video ini. Dan bagaimana cara membranding, bagaimana cara menjual yang baik, bagaimana menciptakan pasar. Ini ada pertanyaan lagi nih. Orang akan bingung ketika barang sudah ada. Dia punya kemampuan untuk membuat barang. Dan barang itu mungkin layak. Layak tidak layaknya kan berarti harus kita jual. Betul. Harus kita uji cobakan di pasar. Betul. Orang akan bingung bagaimana menciptakan pasarnya. Apakah pasar itu hanya kita mengikuti saja atau kita bisa menciptakan pasar tersebut? Nah, ngomong-ngomong soal pasar, itu kita harus berbasis dua hal. Product oriented ataupun market oriented. Paling bagus apa? Paling bagus adalah market oriented. Maksudnya product oriented dan market oriented apa sih? Product oriented adalah kita berorientasi pada produk itu. Misal nih, gue punya secangkir gelas gitu. Nah, gue berorientasi ke secangkir ini, bagaimana orang-orang di lapangan ataupun pasar kita bisa beli produk kita. Kita fokusnya ke produk kita. Tapi kalau market oriented, kita berfokus kepada masyarakat. Misal, ketika kita ingin membangun bisnis, pertama kali kan harus ada yang namanya siapa target kita. Siapa yang bakal beli produk kita? Karena nggak mungkin semua orang beli produk kita. Misal yang mau target kita adalah kalangan mahasiswa yang bagaimana dan lain sebagainya, harus spesifik tentunya. Kayak mahasiswa umur dari sekian sampai sekian, kelas ekonominya dari sekian sampai sekian dan lain sebagainya. Pokoknya spesifik. Kita harus tahu nih, kalau kita berbicara market oriented ya, kita harus masuk ke sana. Nah, ketika kita masuk ke sana, kita analisis apa sih yang jadi permasalahan mereka. Oh, udah tahu nih permasalahan mereka ini loh. Kita bangun produk ataupun bangun bisnis yang bisa jadi masalah dari solusi dari permasalahan itu. Itu adalah market oriented atau kita berorientasi pada produk. Berorientasi pada pasar. Tapi kalau produk oriented, ya kita berfokus pada produk kita bisa menyelesaikan masalah siapa sih? Nah, dan lain sebagainya. Paling penting dan paling bagus dalam menciptakan pasar adalah kita berbasis market oriented. Jadi jangan rame nih orang-orang bikin coffee shop, bikinlah. Itu masuk ke product oriented ya. Cuman agak sedikit sulit bagaimana orang beli dan lain sebagainya. Lebih bagus ketika kita melakukan yang namanya market oriented. Kita berorientasi pada pasar. Pasarnya mana? Ya tergantung kita. Kita mau nganalisis kemana? Ke emak-emak misal. Oke lah kalau misalnya ke emak-emak. Mama yang kayak gimana? Kan ada mama gaul, mama sosialita, mama gaptek dan sebagainya. Oke, mama sosialita. Kita lihat, kita terjun. Apa sih yang jadi permasalahan mereka? Oh, permasalahan mereka ini loh. Nah, ketika kita udah tahu, oh permasalahannya ini, baru kita bangun suatu bisnis yang jadi solusi dari masalah mama itu. Nantinya marketing kita dan lain sebagainya terfokus ke mama itu aja, gitu. Jadi tergantung dua hal itu, market oriented dan product oriented. Bagusnya adalah market oriented, berorientasi pada pasarnya dulu ya. Kita analisa pasarnya dulu nih. Apa terjadi tuntutan masyarakat ini sebenarnya butuh apa? Nah, betul. Baru kita ciptakan produk. Betul. Nah, emang gua lah. Emang pas ini udah. Nah, jadi gini, resolusi nih. Resolusi ke depan. Sekarang sudah mungkin ke depannya akan ikut lagi, yang ikut artinya perlombaan-perlombaan yang berbentuk entrepreneur. Kemarin sudah menyabet gelar Entrepreneur Excellent Award lah ya, begitulah kira-kira. Nah, kedepannya nih resolusi Mas Malik, selain menjadi seorang sarjana pastinya, tapi di dunia entrepreneur, Bro Malik ini akan seperti apa ke depan? Resolusinya seperti apa? Yang pasti ke depan yang kita inginkan, kita membuka banyak lapangan pekerjaan buat anak-anak muda sih yang pasti. Karena kembali lagi tadi tak bilang, banyak banget anak-anak muda ketika lulus sekolah, baik itu SMA ataupun perguruan tinggi, mereka bingung mau kerja di mana. Pun juga sering ada yang namanya gap, nganggur dulu nih, baru kerja gitu. Nah, yang pastinya kita ingin membangun suatu sektor-sektor usaha untuk anak muda itu sendiri gitu. Dan di sisi lain juga kita akan melakukan akan membuat suatu lembaga ataupun institut yang berkait dengan edukasi terkait anak-anak muda dan UMKM. Bisa jadi pembelajaran
dan lain sebagainya di dalam situ gitu. Jadi kita sama-sama berkembang, ya sama-sama bermanfaat untuk Prinsewu dan Indonesia sih. Mantap. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Di usia muda Bro Malik sudah punya pemikiran ke depan berbicara masalah keekonomian ya. Karena banyak rusaknya pemuda-pemudi Indonesia ini dikarenakan satu, malas bekerja, kedua dikarenakan ketika dia ingin berusaha dia terganjal dengan modal. Itu solusi masalah-masalahnya. Dan Bro Malik mudah-mudahan ke depan setelah menjadi seorang sarjana dan bisa mewujudkan cita-citanya yang barusan diucapkan, besok kita berbondong-bondong ke Malik Purnama ya. Amin. Minta kerjaan. Kira-kira begitu. Oke, kalau di studio kita biasanya kita ada closing statement. Nah, closing statement silahkan Bro Malik untuk kawan-kawan yang menonton video ini. Closing statement yang pasti gue mau ngasih tahu buat anak-anak muda, terutama yang seumuran masih umur 20-an tahun lah ya, baik itu di atasnya maupun di bawahnya. Yang pertama, masih muda harus perbanyak relasi. Karena bagi gue paling penting itu relasi. Pengetahuan, pengalaman belakangan. Yang penting relasi. Ketika kita sudah terbangun relasi, dari relasi itulah kita bisa dapat pengetahuan, bisa dapat pengalaman. Perbanyak tongkrongan, perbanyak kawan-kawan. Tapi lebih sedikit difilter untuk teman-teman ataupun kawan-kawan yang kurang produktif ataupun kurang berkembang. Bukan berarti kita memutus tali silaturahmi, tapi agak sedikit diperjelas untuk teman-teman yang sifatnya kurang produktif. Lebih sering kita melakukan pembelajaran kepada orang-orang yang produktif dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih muda perbanyak pengalaman. Nah, pengalaman apapun itu ya terserah orang, mau pengalaman di bidang A, B, C, D, E ya terserah, karena pengalaman ini nanti kuncinya bakalan berdampak ke kita di kemudian hari gitu ya. Sehingganya kalau gue simpulin, anak muda ini harus, kalau gue sebut 3 hal nih ya, paksa, bisa, terbiasa dalam hal apapun. Misal dalam bisnis, banyak orang ataupun anak-anak muda yang ketika ingin bisnis dia masih takut rugi, takut dan lain sebagainya. Makanya harus dipaksa dulu. Ketika mereka sudah berhasil dipaksa, mereka akan terbiasa. Akan melakukan pembelajaran sehingga dia terbiasa. Ketika mereka sudah terbiasa, mereka akan yang namanya bisa. Makanya paksa, bisa, dan terbiasa. Dan tentunya kalau dalam bisnis yang pertama harus fokus dan konsisten, karena nggak ada bisnis yang bakalan berkembang dalam waktu 1 tahun. Bisnis harus di atas 3 tahun ke atas gitu. Kalau bisnisnya tidak berkembang dan sebagainya, bukan berarti kita harus tutup bisnisnya. Harus kita evaluasi, salah di mana, marketingnya kah, brandingnya kah, atau di mana gitu. Karena banyak orang-orang yang bangun bisnis baru setahun nggak laku, tutup gitu. Harus dianalisis dan harus dievaluasi apa yang jadi permasalahan. Dan yang pasti berinovasi. Itu wajib tuh. Karena bisnis yang tidak punya inovasi itu akan monoton. Jelas. Dan orang akan begitu-gitu aja. Ibarat ceritanya orang makan gorengan yang namanya geblek, ya sampai kiamat pun geblek akan seperti itu aja. Kan gitu. Tapi bagaimana cara menyajikan geblek itu bisa berbeda, dinikmati orang banyak dengan segala kekurangan geblek ya hanya aci digoreng kan gitu. Itu yang bentuk namanya inovasi ya. Terima kasih Bro Malik sudah hadir di studio podcast kita. Sama-sama. Terus memberikan motivasi dan edukasi. Siap. Jangan kapok datang ke studio Siap, kita. bakal sering-sering. Oke, sering-sering dong datang ke sini supaya memotivasi saya pribadi dan tim dari Suka-Suka Podcast dan juga kawan-kawan yang ingin membuka peluang usaha atau yang sudah mulai melakukan seorang pelaku usaha ya. Oke, mungkin itu bincang eksklusif kita dengan seorang Purnama Malik, entrepreneur muda. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya video ini berkembang ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.